Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang ada di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di sektor-sektor tertentu dalam masyarakat, anak-anak dipandang sebagai warga kelas 2. Mereka dipandang sebagai sekedar beban atau liability, bahkan seringkali diabaikan atau dilecehkan. Namun, dalam kerajaan surga, anak-anak adalah warga kelas 1. Pada kenyataannya, sifat seperti anak-anak dalam arti childlikeness merupakan syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam surga. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi Yesus, anak-anak adalah model kekudusan dan kerendahan hati yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Bahkan Yesus sendiri, Tuhan alam semesta, merendahkan dirinya untuk masuk ke dalam dunia ini sebagai seorang anak kecil. Saudara-saudari yang terkasih, apakah hal yang menyangkut anak-anak kecil sehingga menyebabkan mereka menjadi syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Jawabannya terletak pada kemampuan anak-anak kecil untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mengasihi Allah dan sesama. Anak-anak kecil memperlihatkan kepada kita apa itu artinya menerima tanpa syarat, tersenyum tanpa alasan, mengampuni dan melupakan dengan mudah, menaruh kepercayaan tanpa pernah mencoba mengetesnya terlebih dahulu, serta menerima apa yang dikatakan orang-orang dewasa dengan mudah. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa anak-anak kecil harus berubah dan lebih kompleks serta sophisticated
layaknya seorang dewasa. Sebaliknya lah yang benar ada dalam kitab suci yang meneguhkan tempat kehormatan bagi anak-anak kecil dalam kerajaan Allah. Kitab suci seringkali mengaitkan anak-anak kecil dengan keharmonisan zaman yang akan datang. Misalnya, Yesaya menggambarkan Firdaus sebagai sebuah tempat di mana seorang anak kecil akan bermain-main dekat liang ular tedung tanpa dilukai, malah memiliki kuasa atas hewan atau binatang yang kejam seperti serigala dan macan tutul dan lain sebagainya. Bandingkan Yesaya bab 11 ayat 6-9. Bacaan Injil hari ini memaksa kita untuk mempertimbangkan sifat anak-anak kita sendiri, bukan sifat kekanak-kanakan, childishness. Maka marilah kita memperkenankan sabda Yesus untuk beberapa saat memindahkan dulu perhatian kita terhadap pertumbuhan spiritual kita. Dan kita berdoa juga untuk semua anak-anak yang tidak sempat lahir ke dunia ini karena aborsi, sehingga mereka tidak dapat mengalami apa yang ingin Yesus berikan kepada mereka sesuai dengan pertumbuhan mereka sampai menjadi dewasa. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kasih setia, bukalah kiranya hati kami agar pantas menerima kerajaan-Mu. Kami mohon, berilah kedamaian yang sudah Kau janjikan kepada siapapun yang mau mendengarkan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.